Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu Melda. Perkenalkan ya Ibu, nama saya Herin Yuli Astuti, mahasiswa dari Fakultas IARSI Pontianak. Jadi pagi ini saya akan memberikan edukasi tentang nutrisi ibu hamil ya Bu ya. Minta waktunya 10-15 menit aja ya Bu ya. Kemudian setelah saya ngasih penyuluhan nanti Ibu, akan saya buka tanya jawab Ibu ya. Apa yang perlu ditanyakan Ibu kepada saya, ada yang mengganjal di kehidupan sehari-hari, silahkan dipertanyakan. Oke, saya akan mengasihkan tentang edukasi nutrisi ibu hamil. Apa yang dimaksud dengan nutrisi ibu hamil? Nutrisi ibu hamil pada masa kehamilan yaitu menu atau zat makanan yang harus dibutuhkan pada saat hamil. Jadi menu itu udah sesuai takarannya ya Ibu ya, jadi tidak boleh berlebihan. Untuk apa sih manfaatnya ibu hamil harus terpenuhi gizi dan nutrisinya? Manfaatnya banyak ya Bu ya. Pertama yaitu untuk pertumbuhan janin dan dalam kandungan dan ibunya. Udah jelas ya Bu ya, karena kita butuh nutrisi agar tenaga kita kuat, bayi kita sehat. Kemudian yang kedua, mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu sendiri. Kalau otomatis ya Bu ya, kalau kita nggak makan, badan kita akan terasa lemah. Kemudian agar luka-luka akibat persalinan cepat sembuh dalam masa nifas. Jadi kalau gizi kita terpenuhi tuh Bu, kita habis melahirkan pun fisik kita tetap sehat. Luka-luka bekas persalinan atau jahitan ataupun sesar itu biar cepat sembuh. Kemudian manfaat yang keempat yaitu cadangan untuk masa laktasi. Jadi nutrisi untuk ASI waktu kita habis melahirkan itu Ibu harus dipenuhi dari hamil. Jadi nggak mesti harus habis melahirkan diperbanyak makan misalkan sayur, jadi sayur ataupun vitamin yang lain itu harus terpenuhi dari masa hamil ya Bu ya. Kemudian apa sih nutrisi yang dibutuhkan itu? Pertama yaitu makanan yang membuat energi ataupun tenaga ya Bu ya, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu ada dua ya Bu ya, terbuat dari lemak dan nabati ya Bu ya. Lemak dan karbohidrat. Kalau yang terbuat dari lemak itu ada kacang-kacangan dan biji-bijian, itu yang terbuat dari lemak. Ya, kalau yang terbuat dari karbohidrat yaitu padi-padian seperti baras, umbi-umbian itu ubi, seperti itu membuat energi, tenaga ya Bu ya. Kemudian gizi yang kedua, jenis nutrisi yang kedua yaitu protein. Selain karbohidrat, kita juga harus mendapat asupan protein ya Bu ya. Protein ini ada dua, yang terbuat dari hewan dan nabati. Yang terbuat dari hewan yaitu telur, susu, daging, ayam ataupun kerang itu dari hewani. Kemudian protein nabati itu tempe, tahu itu dari nabati ya Bu ya. Kemudian nutrisi selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Selain apa tadi Bu, protein, karbohidrat, juga harus ada vitamin ya Bu ya, yaitu sayur-sayuran. Terus minum juga harus banyak ya Bu ya, minimal 8 gelas satu hari ya Bu. Kemudian nutrisi selanjutnya yaitu zat besi. Nah, zat besi ini sangat dibutuhkan untuk ibu hamil ya Bu ya. Karena apa? Zat besi ini kalau tidak terpenuhi kita akan nanti menjadi anemia ya Bu. Makanan yang banyak mengandung zat besi itu daging merah, kuning telur, apalagi telur kampung itu lebih bagus ya Bu ya. Kemudian nutrisi selanjutnya yaitu asam folat. Asam folat ini banyak terdapat di buah-buahan hijau, sayur-sayuran hijau, contohnya brokoli, tomat, pisang, anggur hijau ataupun jeruk. Kemudian lebih penting lagi yaitu kalsium ya Bu ya. Kalsium ini untuk pertumbuhan tulang bayi.
kalsium ini banyak terdapat di sayuran, susu ibu hamil, terus kacang-kacang hijau, roti dan ikan. Yang lebih gampang lagi dicari itu ikan teri ya Bu ya. Itu paling bagus untuk pertumbuhan bayi. Terus ada lagi selain makanan yang dianjurkan dari kesehatan, ada juga dari hadis ya Bu ya. Hadis Rasulullah juga ada tentang makanan untuk ibu hamil. Hadisnya nih bersumber dari Muhammad bin Yakub. Ya, itu menyebutkan bahwa 4 buah-buahan yang harus dikonsumsi ataupun sangat penting dikonsumsi untuk ibu hamil. Yang pertama itu buah kelapa segar Bu, itu sangat bagus. Konon bisa bau bayi anak kita itu menjadi harum dan wangi, terus kulitnya bersih seperti itu. Kemudian luban. Luban ini memang agak susah ya Bu di sini dicari ya Bu. Luban ini kemenyan Arab. Ya, jadi diambil airnya terus kita minum seperti itu. Dan menambah kecerdasan anak. Ya. Kemudian buah kurma. Buah kurma jarang didapat ya Bu ya. Bulan puasa aja. Kemudian buah semangka. Buah semangka sama buah kelapa segar yang gampang dicari ya Ibu ya. Nah, itu tadi makanan yang perlu dikonsumsi ya Bu ya. Berdasarkan hadis ataupun dari kesehatan itu sama ya Bu ya. Kemudian dalam pemenuhan nutrisi ini banyak kendala Bu. Misalkan banyak kendala untuk memenuhi, yaitu kadang kita tidak tahu informasi karena jarang ikut imunisasi, kelas ibu hamil, semua itu ada kendalanya. Pertama, satu kemiskinan. Kemiskinan otomatis kalau jauh dari fasilitas kesehatan, alasannya apa? Nggak punya motor lah mau pergi, itu yang buat kendala. Terbatasnya informasi tadi. Kita nyarankan suruh misalkan kayak beli protein, makanan yang mengandung protein ataupun sayur-sayuran gitu. Jadi terkendala kemiskinan karena tidak punya uang untuk membeli. Padahal di sekitar kita banyak ya Bu ya. Ya, tergantung kita rajin aja ya Bu. Kemudian rendahnya pendidikan. Otomatis rendahnya pendidikan ini jadi ngikut kata orang tua ya Bu ya. Kata orang tua harus begini jadi ngikut aja, padahal zaman dulu dengan sekarang itu udah beda ya Bu ya. Kemudian adat kepercayaan ini paling kuat ya Bu. Misalkan ibu hamil, nggak boleh imunisasi dulu ya, kami nggak imunisasi ya, gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan Ibu mendapat edukasi ini bisa ngikutin anjuran pemerintah ya Bu ya. Ya, rajin posyandu, periksa hamil, sebisa mungkin konsumsi makanan yang tadi saya bilang kan ya Bu. Seperti itu. Ya, segitu aja ya Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita edukasi yang lain ya Bu. Ada yang dipertanyakan Ibu? Ada yang bertanyakan? Kalau Ibu tidak bertanya, saya yang bertanya. Ibu ya bertanya. Jadi dengan penjelasan saya tadi, kira-kira sampai kemana penyerapan Ibu tentang materi saya tadi ya Bu ya. Jadi saya ulangin lagi, apa sih nutrisi tadi Bu? Nutrisi untuk ibu hamil itu apa sih? Nutrisi untuk ibu hamil artinya apa? Artinya agar perkembangan dalam itu manfaatnya ya Bu ya. Manfaatnya. Ya, itu manfaatnya. Oke, nggak apa-apa. Manfaat nutrisi untuk ibu hamil tadi untuk apa Bu? Untuk perkembangan bayi dalam kandungan selama ibu hamil. Betul. Terus selanjutnya manfaatnya apa lagi Bu? Memberi kekuatan pada ibu dan bayi. Supaya luka-luka cepat sembuh. Terus ada lagi? Ada ingat? Untuk ASI. Untuk ASI. Terus kira-kira apa Bu tadi nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil?
nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil seperti karbohidrat, Iya. protein, vitamin dan mineral, Iya. zat besi, dan kalsium. Iya. Contoh makanannya apa Bu? Masih ingat? Contoh makanan karbohidrat seperti kacang-kacangan, Iya. nasi, Iya. jagung, dan ubi. Iya. Oke, tidaknya paham ya Bu ya dengan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Tidak semuanya ya, salah satunya. Jadi setiap makan atau setiap harinya seperti ini. Nah, ini ada karbohidrat, ini Protein. protein, ini ikan, ini protein, ini mineralnya ya Bu ya. Nah, ini kalsiumnya, ini zat besinya lengkap ada di sini ya Bu. Iya. Nah, seperti ini sayurnya. Nggak perlu mewah ya Bu, yang di sekitar kita juga ada. Asal kita rajin ya Ibu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Iya. waktunya. Makasih ya Bu. Iya.